Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Afiat Berbudi, dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar Divisi Parasitologi. Pada materi yang lalu, kita telah belajar bagaimana cara untuk membuat apus darah tipis dan apus darah tebal. Apa gunanya? Salah satu gunanya adalah untuk menegakkan diagnosis malaria. Dan penyakit malaria ini merupakan salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa atau disebabkan oleh parasit, dan sangat penting karena tingkat kematian yang ditimbulkannya itu lumayan tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi plasmodium pada sediaan apus darah yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, nanti ketika kalian sudah jadi dokter dan kalian dijelaskan di daerah-daerah, belum tentu di daerah kalian itu difasilitasi oleh lab yang memadai. Mungkin kalian tidak di kota besar seperti di Bandung misalnya. Kalau di Bandung kalian tinggal mengirimkan sampel darah ke Prodia, ke Pramita, atau ke Labkes milik Pemprov atau milik pemerintah, dan kalian akan mendapatkan hasilnya. Namun apabila kalian nanti suatu saat bertugas di daerah-daerah terpencil seperti di Papua yang ada di atas gunung atau di sekitaran lembah atau di pesisir pantai dan lain-lain yang jauh dari kota, maka kalian harus mengusahakan diagnosis itu ditegakkan dengan sendiri. Apalagi kalau misalnya lab itu tidak ada, atau lab-lab swasta tidak ada, lab-lab yang fasilitasnya memadai juga tidak ada, maka kalian harus mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki untuk menegakkan diagnosis dengan cepat, sehingga kalian dapat melakukan terapi dengan cepat dan tepat, dan pasien dapat diselamatkan. Jadi langkah pertama untuk menegakkan diagnosis dan untuk mengobati secara tepat adalah kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi permasalahan dari pasien ini. Ya, ketika pasien datang dengan keluhan demam, yang demamnya itu intermittent, kemudian disertai dengan gejala-gejala lain seperti sklera ikterik, kemudian pembesaran dari hepar misalnya, maka kalian harus mencurigai salah satunya adalah malaria. Apalagi kalau misalnya daerah yang kalian tempati atau daerah asal pasien adalah daerah endemis malaria, atau dia sedang atau baru saja pulang dari daerah endemis malaria. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara mengenali atau mengidentifikasi plasmodium dalam sediaan apus darah. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara mengenali stage-stage pada plasmodium tersebut, dan kita juga akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi spesies plasmodium tersebut. Apa kepentingannya? Tentu saja penting untuk mempelajari atau mengenali, mengidentifikasi jenis-jenis atau spesies-spesies plasmodium yang menginfeksi manusia. Berbicara tentang malaria, malaria ini perlu kita amati dengan baik ya sebagai dokter, karena malaria ini merupakan salah satu penyebab kematian paling tinggi dari segi penyakit yang disebabkan oleh infeksi menular di dunia. Jadi tingkat kematiannya sangat tinggi dan tingkat kesakitannya juga sangat tinggi. Bahkan walaupun sudah dilakukan usaha-usaha untuk mengendalikan penyebaran dari penyakit malaria ini, namun angka insidensi maupun angka mortalitinya masih tinggi, terutama di Afrika. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah di Indonesia masih merupakan endemis malaria, contohnya adalah di Papua. Dan malaria ini, walaupun kita tidak tinggal di daerah endemis seperti di Bandung, namun suatu saat bisa jadi kita mendapatkan pasien-pasien yang berpenyakit atau terinfeksi oleh plasmodium atau mengalami sakit malaria. Misalnya dia dari bepergian ke daerah endemis ke Papua, kemudian kembali setelah di Bandung, kemudian menderita demam tinggi, intermittent, dan lain-lain yang merupakan gejala malaria. Bisa juga kita sebagai dokter di Bandung kedatangan pasien yang dari daerah endemis. Seperti misalnya contohnya mahasiswa dari Papua datang ke Bandung belajar, kemudian dia mengeluh sakit demam, intermittent, dan lain-lain yang merupakan gejala penyakit malaria. Oleh karena itu, kita sebagai dokter yang hidup di daerah tropis, kita harus mengenali dan belajar tentang penyakit ini. Sebagaimana tadi kita telah ketahui bahwa malaria disebabkan oleh infeksi dari protozoa golongan Plasmodium. Yang Plasmodium ini ada banyak macamnya, yang menyebabkan penyakit pada manusia. Tercatat ada 5, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan yang terbaru ada Plasmodium knowlesi. Namun yang Plasmodium knowlesi ini sebenarnya dia hostnya adalah kera, tapi masih dapat menularkan kepada manusia. Jadi yang wajib kita pelajari di sini adalah yang 4 utama ini, yaitu Plasmodium falciparum, vivax, ovale, dan malaria. Kenapa kita harus mengetahui spesies-spesies dari Plasmodium tersebut yang menginfeksi ke manusia? Walaupun obatnya nanti sama, jenis obatnya sama, artemisin atau artesunat atau ACT, artemisinin combined base therapy, atau primaquine, dan lain-lain, namun jenis atau spesies-spesies yang berbeda ini akan menimbulkan tingkat keparahan yang berbeda pula pada setiap manusia yang diinfeksi. Misalnya, Plasmodium falciparum merupakan plasmodium yang menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi daripada jenis plasmodium yang lainnya ketika menginfeksi manusia. Begitu juga ada sifat-sifat tertentu yang menyebabkan manajemen atau tata laksana dari infeksi dari jenis-jenis plasmodium itu menjadi berbeda.
Seperti telah saya katakan tadi, bahwa masing-masing spesies dapat menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda. Contohnya adalah Plasmodium falciparum, yang merupakan plasmodium yang paling sering menyebabkan keparahan penyakit yang tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis plasmodium yang lain. Plasmodium falciparum ini berpotensi untuk menimbulkan penyakit malaria yang fatal yang dapat berakibat pada kematian. Setidaknya diperkirakan sekitar 700.000 dari 2,7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya oleh karena infeksi Plasmodium falciparum. Dan biasanya ini menyerang golongan anak-anak muda dan anak-anak di Afrika. Kemudian, jenis Plasmodium yang lain seperti Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, walaupun mereka tidak menyebabkan tingkat keparahan setinggi tingkat keparahan yang dihasilkan oleh Plasmodium falciparum, namun vivax dan ovale dapat bermanifestasi atau dapat menyebabkan relapse, di mana pada suatu saat Plasmodium vivax atau ovale ini bisa mengalami fase dorman di liver. Kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian setelah infeksi yang pertama, dia dapat teraktivasi kembali atau menimbulkan gejala klinis kembali. Oleh karena itu, pengobatan untuk Plasmodium vivax maupun Plasmodium ovale bisa berbeda dengan pengobatan pada Plasmodium falciparum. Kemudian, untuk Plasmodium malaria, walaupun dia juga tidak menyebabkan keparahan sebagaimana yang dihasilkan oleh Plasmodium falciparum, namun Plasmodium malaria bisa menghasilkan infeksi yang kronis, yang dia dapat bertahan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mungkin seumur hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai dokter untuk mengenali atau menentukan jenis spesies apa sih yang menginfeksi pasien malaria, sehingga kita dapat menentukan tata laksana yang paling tepat untuk pengobatan keempat jenis dari Plasmodium spesies tersebut.